Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita lanjutkan tutorial kita mengenai bagaimana sih cara membuat fitur upload gambar menggunakan pemrograman Kotlin, yang mana upload ini langsung ke servernya. Sebelumnya kita sudah membuat API servernya di Coinitor 4. Baik teman-teman, kita langsung saja silakan buka project yang sudah teman-teman buat sebelumnya, yaitu PRJ CRUD gitu ya, CRUD. Baik, kita akan tambahkan sebuah tombol pada detailnya. Jadi pada detail activity yang sudah kita buat, layoutnya di sini kita akan tambahkan sebuah tombol. Misalkan tombolnya itu upload namanya. Jadi silakan scroll ke bawah, kita tambahkan tombol upload, kita copy saja yang sudah ada gitu ya. Kemudian di sini kita akan rubah ID-nya, misalkan btn upload. Kemudian kita ganti dengan, kita tambahkan n parent supaya posisinya di tengah. Kemudian kita tambahkan upload. Untuk ikonnya kita akan ganti dengan image, boleh ya, IC image. Jadi teman-teman silakan tambahkan di bagian drawable, new vector asset, kemudian kita klik clip art-nya, kita cari misalkan image, kita ambil yang ini, oke, ganti warna putih ya teman-teman, kemudian kita preview dulu, kita ganti name-nya image ya, kemudian next, kemudian finish. Selanjutnya kita bisa ganti warnanya gitu ya, warna misalkan nggak ada warna merah ya, kita ganti aja ya warna purple ini. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan sebuah aksi pada tombol upload di sini. Namun kita terlebih dahulu membuat sebuah bukan package ya, tapi activity baru, new activity, kemudian ambil yang empty activity. Nah, di sini kita akan membuat sebuah activity baru namanya misalkan form upload. Seperti biasa teman-teman, silakan tambahkan bindingnya. Langkah selanjutnya, kita akan masuk kembali pada detail mahasiswa activity. Di sini kita akan membuat sebuah aksi ketika sebuah tombol upload yang sudah kita buat, kita tambahkan di layoutnya. Ketika diklik, set on click listener, kita copy saja yang di bagian edit, sama ya. Kemudian di sini kita ganti dengan form upload activity. Nah, dia membawa sebuah parameter name yang value-nya name ya. Oke, selanjutnya di bagian form upload activity, kita masuk ke layout-nya di sini. Kita akan tambahkan layout-nya. Di sini saya akan tambahkan sebuah komponen namanya linear layout. Width-nya kita buat 0 ya. 0 dp saja, kemudian height-nya match parent. Kemudian tambahkan ID-nya, linear layout saja, kemudian jangan lupa star to star. Jangan lupa tambahkan orientasinya, itu vertikal. Oke ya teman-teman, di dalam komponen linear layout, kita akan tambahkan sebuah komponen namanya image view. Oke, di sini kita akan buat width-nya itu 250 dp, kemudian height-nya sama 250 dp. Oke, kemudian kita tambahkan ID misalkan img photo view. Kemudian jangan lupa kasih margin horizontalnya misalkan 30 dp. Kemudian margin vertikalnya kita kasih 20 dp. Jangan lupa di sini kita harus posisikan ke tengah. Oh ya, untuk width-nya kita buat match saja ya. Match parent-nya saja. Oke, horizontal 30 dp. Sip teman-teman. Kemudian kita ubah source-nya dulu jadi icon launcher ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan dua button. Di sini saya pastikan saja ya teman-teman yang sudah ada. Oke, teman-teman silakan copy saja ya. Ketik saja, di post saja video saya. Di sini warnanya saya ganti dengan teal 200. Oke, di sini ada dua buah tombol yang nanti fungsinya berbeda. Dan di sini kita akan memilih gambar dari galeri. Kemudian ini untuk
tag foto ya. Jadi akan muncul kamera kita, jadi kita bisa foto gitu. Kemudian, nah di sini sekaligus saya dapat source juga dari internet. Kita akan tambahkan progress bar. Jadi ketika simpan, maka ada progress bar gitu ya teman-teman. Silakan tambahkan komponen progress bar. Oke, tambahkannya ini progress bar dan button yang di sini untuk simpan gambar. Di bagian progress bar di sini saya tambahkan margin horizontal 30 dp. Nah, jadi ketika di sini maaf ya, saya tambahkan dulu ya margin topnya supaya agak ke bawah sedikit 40 dp. Nah, oke. Jadi nantinya ketika diklik simpan image, nanti akan ada progress gitu ya. Jadi kalau misalkan ini localhost ya, maka nggak kelihatan nanti progressnya. Kalau misalkan data kita atau server kita itu udah di hosting ya, maka akan kelihatan di situ kalau misalkan kita ngupload gambar yang besar gitu ya. Baik teman-teman, silakan di pause saja. Ada 2 komponen lagi kita tambahkan progress bar dan button. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat aksi ketika diklik tombol select image. Jadi kita akan memilih sebuah foto di galeri terlebih dahulu, baru kita simpan gitu ya teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan coba take picture ini menggunakan kamera. Baik, silakan masuk ke home upload activity-nya. Klik di sini. Terlebih dahulu kita akan tangkap name, parameter name ya, yang kita buat tadi di bagian detail di sini. Oke, kita akan tambahkan terlebih dahulu sebuah variable ya, private var b bundle. Di sini jangan lupa tanda tanya, kemudian 0 di sini. Kemudian kita membuat ya sebuah variable lagi. Maaf, di sini namanya var ya. Misalkan namanya itu selected image. Nah, di sini ketika gambarnya itu dipilih, kita akan mengambil URI-nya nantinya. Ya, selected image URI, kemudian kita ambil URI di sini sama dengan 0. Kita buat 0 terlebih dahulu. Di sini masih merah, tekan Alt Enter. Oke ya teman-teman. Kemudian di bawahnya kita akan membuat B sama dengan intent, kemudian extras. Kemudian saya akan membuat variabel file name. Kemudian kita akan buat aksi binding btn select image set on click listener. Kemudian kita akan membuat get image. Nah, gitu ya. Di sini tekan Alt Enter, kita buat sebuah function. Nah, gitu ya, get image. Kemudian di dalamnya kita akan buat file intent sama dengan intent lagi, kemudian action pick. Nah, di sini masih merah, Alt Enter. Oke ya. Kemudian intent type, nanti tipe yang mau tampilkan apa gitu ya, yaitu adalah bentuk gambar, image, slash, tanda bintang, kemudian star activity for result, oke ya, kemudian intent. Nah, di sini kita harus membuat sebuah kode, ya, request kodenya dalam bentuk integer. Ini biasanya kalau lihat di internet itu biasa ada yang 100, ada juga 200. Nah, di sini saya buat aja 100 ya. Nah, jadi untuk menandakan request kodenya itu 100. Jadi ketika klik ya, ketika sudah kita pilih gambar, maka gambarnya kita tampilkan ke dalam image view tadi. Jadi kita tambahkan override fun on activity result ya. Maaf, kita ambil yang ini. Jika result call sama dengan activity di sini, activity kemudian titik result oke. Jadi ketika udah pilih gambarnya, ketika di okekan dan request code sama dengan 100 ya ini, maka kita akan tampilkan image-nya ke dalam image view. Terlebih dahulu panggil variable selected image URI tadi. Kita akan ambil URI-nya gitu ya. Data titik data. Kemudian baru binding image photo view titik set image URI. Ambil yang selected image URI.
Nah, gitu ya teman-teman. Baik, kita akan coba, sebelum jalankan, masuk dulu ke manifest. Kita akan tambahkan use permission-nya. Yang pertama yaitu use permission, kemudian ambil yang write external storage. Oke, kemudian yang kedua adalah use permission read external storage. Nah, oke ya. Sekaligus nanti kalau misalkan kita menggunakan kamera, nantinya use fitur, tambahkan Android name, panggil yang hardware kamera, kemudian Android required true. Nah, oke ya. Jadi ini yang kita tambahkan di bagian manifest-nya. Selanjutnya, kita akan coba tes jalankan emulator kita. Tapi bagusnya kalau menurut saya sarankan teman-teman emulatornya menggunakan handphone masing-masing. Jadi kelihatan nanti ya. Jadi di sini saya menggunakan emulator dari Android Studio-nya. Di sini teman-teman ketika menjalankan emulatornya yang muncul adalah login. Jadi terlebih dahulu untuk ngetes apakah uploadnya berhasil, jadi teman-teman boleh menonaktifkan atau menjalankan terlebih dahulu, yaitu menampilkan datanya ya. Jadi caranya pointer 4-nya, kemudian masuk ke routes, kemudian di bagian resource mahasiswanya, ini saya nonaktifkan terlebih dahulu, ini saya ganti jadi nggak pakai filter ya. Nah gitu. Silahkan disimpan, kemudian dijalankan kembali projectnya. Baik, silahkan coba ya, klik detail. Tadi terjadi close aplikasi. Ternyata errornya di sini ya, di bagian detail mahasiswa. Di not yet implement-nya kita hapus saja ya. Kita jalankan kembali projectnya. Sudah, kita masuk ke detailnya. Kemudian kita klik tombol upload. Oke, kemudian kita klik tombol select image. Nah gitu ya, kita sudah mempunyai gambar teman-teman. Misalkan kita tambahkan gambar di sini, ambil yang ini, saya ambil yang gambar ini ya. Maka gambarnya muncul di bagian image view-nya. Gimana teman-teman? Paham ya? Selanjutnya kita akan coba membuat proses simpan image. Oke, silahkan di hide dulu emulatornya. Di sini saya stop dulu ya. Di sini kebetulan ya teman-teman, saya mendapatkan sebuah source. Jadi kita harus membuat sebuah kelas baru namanya upload request body ya. Jadi kebetulan saya mendapatkannya dari internet atau Google ya. Teman-teman boleh di copy saja. Jadi di sini saya akan membuat sebuah kelas baru, add new Kotlin class. Di sini saya akan namakan nama filenya, nama kelasnya upload request body ya, samain ya, kemudian di enter. Untuk codingnya teman-teman boleh copy paste saja, yang linknya sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini. Jadi dikopas saja yang kelasnya ya. Jadi saya pastikan di sini. Nanti akan terdapat beberapa error atau tulisannya merah. Jadi tekan Alt enter saja, arahkan kursornya di sana. Kemudian di sini Alt enter juga. Di sini Alt enter ya, dan seterusnya. Kalau di bagian handlernya ambil yang Android OS, loopernya sama ya, kita scroll ke bawah ini sudah nggak ada merah lagi. Nah, jadi kalau saya artikan ya secara singkat, codingannya ini untuk ngupload. Jadi gambar yang URI tadi, dia akan mengambil filenya ya, dia akan mengambil filenya, kemudian dia akan dikirimkan ke dalam file gambar itu, yang akan dikirimkan ke dalam server kita gitu. Nah, jadi inilah codingnya. Kemudian sekaligus ada juga codingan untuk progress bar-nya. Jadi kebetulan saya dapat dari internet. Baik, langkah selanjutnya kita akan tambahkan API untuk menangkap respon yang di sini. Ya. Oke, kita masuk ke API-nya. Silakan masuk ke API-nya. Kita tambahkan di bawah, tambahkan add multiple key karena kita menggunakan upload. Kemudian kita menggunakan method post, linknya itu upload. Kemudian ada path-nya juga ya, ada parameter. Jadi nomor BP gitu ya teman-teman. Kemudian buat sebuah function upload image. Di dalamnya ada parameter pertama page ya.
paths-nya itu ya ambil dari MAS nomor BP. Sama ya. Oke. Kemudian ini ada image gambar, berarti kita menggunakan part ya. Namanya part. Jadi foto MAS. Ini foto MAS yang sama dengan yang di sini. Oke ya teman-teman. Foto MAS, kemudian multi-part. Maaf, di sini titik 2 ya. Multi-part, kemudian part. Di sini multi-part body ya. Part. Oke, koma, tambahkan part lagi. Di sini kan ada method ya, method put. Jadi part lagi. Namun karena ini bukan image, hanya tulisan biasa, tambahkan seperti ini. Method, kemudian underscore method sama. Maaf, di sini request body. Kemudian kita akan memanfaatkan respon yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu create. Maaf, di sini bukan create ya, tapi respon create ya. Nah, yang di sini. Karena ada kayak gini ya, status error message. Yang ini. Baik ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan respon create. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian form upload activity. Nah, di sini saya akan membuat aksi binding btn save set on click listener. Nah, di sini saya akan lakukan do upload image. Do upload image, di sini belum ada function, jadi alt enter ya teman-teman. Create function do upload image. Oke, di sini kita akan tambahkan perintah. Terlebih dahulu kita akan cek dulu ya. Jika selected image URI sama dengan kosong, jika kosong, kita akan tambahkan toas ya. Map tag, kemudian application context. Kita buat tulisannya gambar terlebih dahulu ya. Kemudian toas long titik show. Kemudian return. Jika tidak, maka kita akan upload file, gunakan parcel, namanya parcel file descriptor, sama dengan content resolver, titik open file descriptor, kemudian selected image URI, pastikan ini benar-benar terisi gitu ya, jadi tambahkan tanda seru 2 kali, kemudian kita buat mode-nya R. Ini memang defaultnya saya dapatkan dari internet juga ya teman-teman. Kemudian 0. Kemudian di sini tanda tanya titik 2 return. Oke, enter. Kemudian buat file input stream di sini input stream. Kemudian sama dengan file input stream. Panggil yang parcel dalam kurung ya, parcel descriptor titik file descriptor. Kemudian file panggil file di sini, ambil yang Java EO yang di sini, kemudian cdir ya, kemudian content resolver titik get file name. Ini biarkan memang nggak ada ya teman-teman, nanti kita akan buat. Panggil selected image URI tanda seru 2 kali. Di sini biarkan terlebih dahulu, kemudian file output stream sama dengan file output stream. Panggil file. Oke, di sini masih merah, tekan alt enter. Di sini create extension function content resolver di sini ya. Silakan di enter. Kemudian content resolver enter. Oke. Di sini alt enter ya. Ini masih merah. Baik. Yang function di sini kita pindahkan ke atas. Nah, saya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian terlebih dahulu kita tambahkan di bagian app compact activity, kita akan panggil upload request body yang sudah kita buat tadi, yang kelas yang tadi. Di sini tambahkan koma, upload request body, titik, upload callback. Oke, di sini akan merah, tekan alt enter, ambil ya implement members, enter, ambil yang on progress update. Oke, ini biarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini untuk progress bar. Kemudian di bagian content resolver get file name di sini kita akan tambahkan perintah. Di sini kita ganti ya, bukan selected image URI. Kita akan membuat file URI namanya, file URI atau parameter baru ya, file URI.
Kemudian kita buat variabel lagi, var name. Ini saya dapatkan juga di internet ya teman-teman. File return cursor misalkan gitu ya. String this query, panggil file URI-nya, nullnya itu 4 kali. Oke, sudah. Kemudian jika return kursornya tidak sama dengan null, maka buat variabel lagi file name index sama dengan return kursor titik get column index, kemudian openable column titik display name. Nah, kita akan ambil name-nya gitu ya. Kemudian return kursor move to first gitu ya. Kemudian name get string name index. Jangan sampai ada yang merah ya teman-teman. Kemudian return kursor titik close. Jangan lupa tambahkan dari sini return name. Oke, selanjutnya kita masuk kembali ke function do upload image. Di sini kita tambahkan perintah input stream titik copy to ke output stream. Kita copy ya gitu maksudnya ya. Kemudian kita buat binding progress. Barnya itu dimulai dengan angka 0 sama dengan titik progress ya. Sama dengan 0. Jadi ada progresnya nanti gitu ya. Kemudian kita akan buat variabel foto MAS ya. Ambil sesuaikan dengan yang ini ya teman-teman. Sama dengan upload request body dari kelas yang kita buat tadi. Panggil file, image, ya content type-nya itu image, kemudian this. Kemudian baru kita panggil yang respon client, titik instance, kemudian upload image. Di dalam upload image di sini ada nomor PP, berarti kita manggil name. Jadi karena name-nya itu di dalam onCreate, bukan di dalam function do upload image, kita tambahkan dulu parameter di sini, name sama dengan string, oke ya. Kemudian baru di sini name, koma. Di sini kalau kita lihat di bagian API-nya itu ada multi-part body. Nah, teman-teman bisa lakukan control space di sini. Tunggu ya, nanti akan muncul part create form data. Silakan pilih yang ini. Panggil parameter foto MAS, kemudian koma, file name, ambil name dari filenya, kemudian foto MAS. Foto MAS yang di sini ya teman-teman. Kemudian koma, ada metodenya juga, tekan control space saja. Ambil yang request body create, oke. Di dalamnya adalah, iya betul ya, media type ya, media type parse. Kemudian tambahkan multi-part form data. Di dalamnya adalah kita langsung isi kontennya itu put ya, sesuaikan dengan yang di sini. Oke teman-teman, jika sudah tambahkan enq, kemudian object, kemudian callback, ambil yang retrofit, kemudian respon create. Oke, kurung kurawal di sini. Objeknya akan merah. Tekan Alt Enter, implement members, diblok semuanya, tekan Enter. Di bagian end filer, ini kita hapus. Di bagian di sini to do, kita hapus juga. Kita buat jika responnya is successful. Nah, jika benar gitu ya, jika berhasil, maka kita akan membuat pesan ya. Kita copy saja toasnya yang di sini. Oke. Kita pastikan yang di sini. Untuk teksnya, ini saya enter aja ya teman-teman. Untuk teksnya, saya buat tanda dolar. Ambil yang respon body. Kemudian titik pesan. Nah gitu ya. Jangan lupa tanda tanya di sini. Kemudian finish. Dia akan kembali ke detailnya. Jika tidak, kita bisa membuat log gitu ya. Menampilkan lognya kalau misalkan terjadi error. Jadi di sini masih merah, Alt Enter. Kemudian di sini tanda dolar, ambil yang respon body. Kita bisa menampilkan lognya itu ke dalam bentuk JSON. Ambil ya error body, kemudian charm stream, kemudian read
text. Oke, di sini jangan lupa tanda seru 2 kali. Kemudian buat binding, progress bar, progress sama dengan 100. Nah, oke teman-teman. Jika sudah, masih ada satu lagi, kita akan tambahkan di bagian onGrass update yang tadi, yang muncul tadi, yang ini, tambahkan progress bar, binding, progress bar, titik progress, sama dengan %tag. Oke teman-teman, sudah ya. Di sini masih merah, kita cek dulu. Nah ya, di sini karena do upload image-nya ada name, berarti di sini name ya, name, enter. Di sini masih merah, tekan Alt enter, ambil yang wrap width ini. Oke, hasilnya seperti ini. Jika sudah, silakan dicoba jalankan project kita. Kita jalankan, kita klik detail, upload gambar, kemudian select image, kita ambil gambarnya salah satu gitu. Oke, kita simpan image, muncul ya progress barnya. Kita cek di bagian public, ambil uploads, ini gambarnya. Benar nggak? Oke ya, ini gambarnya. Baik teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan sempurnakan kembali, insya Allah, supaya tidak memperpanjang durasi ya teman-teman untuk video kedua ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.